Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Balen Perjatuah di acara Voka Hot News. Desa wisata adalah komunitas yang terdiri dari penduduk di suatu wilayah terbatas yang dapat berinteraksi secara langsung, serta memiliki kesadaran untuk berperan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Memberdayakan potensi yang dimiliki untuk tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di wilayahnya. Desa wisata menempatkan komunitas atau masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan, kemudian memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam aktivitas sosialnya, kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, mewadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya, meningkatkan nilai kepariwisataan, serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai pelaku utama, komunitas atau masyarakat berupaya meningkatkan potensi pariwisata atau daya tarik wisata yang ada di wilayahnya. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat di desa wisata memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Voka Hot Noise mendapat kesempatan untuk meliput salah satu desa wisata yang terletak di Bogor, yaitu Kampung Batik Cibuluh. Langsung saja kita tanyakan kepada rekan saya yang sudah berada di Kampung Batik Cibuluh. Silakan Matius, informasinya. Baik, Balian dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kampung Batik Cibuluh yang berada di Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Kampung ini telah diresmikan sejak 29 Agustus 2014 oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI dengan sekitar 45 ibu-ibu yang terbagi menjadi 9 kelompok. Kampung Batik Cibuluh adalah sebuah program kampung wisata edukasi yang berfokus pada pengembangan potensi batik di Desa Wisata Kampung Batik Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Program ini menghadapi tantangan masyarakat seperti kondisi taraf hidup yang rendah. Perkembangan batik di sini tuh udah berapa lama ya, Bu? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Dari 2019. Dari 2019. Batik yang Ibu buat kebetulan ini batik apa ya, Bu? Ini batik cap. Batik cap. Motifnya bunga tanduk rusa. Bunga tanduk rusa. Alat-alat yang digunain buat ke batik ini apa aja, Bu? Kainnya ya, terus capnya. Capnya. Kayak gitu tuh capnya tuh. Itu nama Cap. alatnya apa, Bu? Cap. 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 Dari tembaga, ada yang dari kayu. Di situ ada. Ini batik-batiknya dipasarkan kemana ya, Bu? Ya di IG. Terus pesan-pesanan. Pesan-pesanan. Kalau sekali pesen gitu bisa sampai berapa, Bu? Nggak banyak sih. Ada sih kadang 25. Tergantung sih. Tergantung pesanan ya, Bu? Iya, buat apa gitu. Kalau nggak yang beli ke sini ada. Oh, ada yang beli langsung ke sini, Bu? Nyari ke sini. Ini batik ini di sini. Ini batik tulis. Batik di sana ini di sini. Bisa sebulan. Sama banget ya, Bu? Iya, batik tulis. Ini yang tadi nih. Nih. Hasilnya ya, Bu? Misalnya nih yang kayak tadi dicolet-colet nih. Kalau yang langsung jadi ini. Nih sekali warna. Oh, itu yang sekali warna. Habis Bu. dicap, yang dicap tadi kena malam itu kan putih. Terus Oh, diwarna kalian biru. berwarna putih dia, Bu? Enggak, setelah dilorot nanti Oh, direbus. direbus dulu ya, Bu? Biar malamnya copot, itu namanya dilorot. Kampung ini mengembangkan potensi batik melalui pemberdayaan kaum ibu
yang mengangkat keanekaragaman ikon Kota Bogor. Kampung Batik Cibuluh menjadi edowisata setelah menghasilkan berbagai motif batik yang terletak di Jalan Neglasari, Kelurahan Cibuluh. Kampung ini mengupayakan 45 orang ibu-ibu yang terbagi menjadi 9 kelompok, dan setiap kelompok memiliki keunikan motif tersendiri yang sudah memiliki hak paten dengan dana bantuan koperasi. Rumah batik di Kampung Cibuluh diantaranya Rumah Batik Gazi Seri, Batik Sadulur, Batik Pancawati, Batik Melangit, Batik Bumiku, Batik Melinda, dan Batik Kedaung Kujang. Taraf hidup ekonomi masyarakat di Kampung Batik Cibuluh meningkat setelah menjadi kampung batik karena warga setempat mendapatkan mata uang dari produksi batik mereka. Ya, baik pemirsa, kali ini saya sudah berada di Batik Bumiku dan di sini bisa kita lihat ada beberapa macam motif batik ya yang mungkin kelihatan sangat unik motif-motifnya dari motif-motif batik ini. Di sini kan ada banyak motif batik ya, Bu ya. Motifnya kalau boleh tahu apa-apa aja ya, Bu? Sebenarnya kita kan ada 9 kelompok di Kampung Batik Cibuluh ya. 9. Nah, 9 itu sebenarnya kita motifnya hampir sama, kita mengangkat ikon Kota Bogor. Seperti ada kijang, kujang, daun tales, bunga rafflesia atau pokoknya yang ikon Kota Bogor. Tapi setiap kelompok itu bentuknya berbeda-beda dari sebenarnya sama tapi ada ukelnya apa itu yang bedain. Itu yang bedain ya, Bu. Masing-masing. Kalau dari batik-batik ini, Bu, yang paling lama pembuatannya, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Kita paling lama itu sebenarnya buatnya batik tulis seperti ini. Kita buat batik tulis. Batik tulis seperti ini. Dengan motif bunga teratai. Bunga teratai. Itu kita harus buat desain dulu, digambar di kertas, baru kita jiplak ke kain, baru kita canting, terus kita proses warna. Itu lama di warna di blok lama banget. Ini ada lagi kita batik pewarna alam lagi, kita prosesnya. Proses pewarna alam itu kita ngambil pewarnanya dari daun-daunan, daun ketapang, daun jati. Berarti benar-benar harus diolah dulu daunnya jadi warna. Jadi kita benar-benar memanfaatkan sumber alam yang ada di sekitar kita. Gitu. Ini kan motifnya lumayan banyak ya, Bu ya. Ini nama motifnya ya? Iya, nama motifnya. Ini salah satunya nih, ini motif namanya motif leweng dayeh. Leweng dayeh. Leweng dayeh itu siapa yang tahu artinya leweng dayeh? Nggak tahu, Bu. Leweng dayeh itu hutan atau istilahnya hutan di dalam kota. Di Bogor hutan dalam kota apa? Kebun raya. Iya, ini tuh menggambarkan kebun raya Bogor. Namanya leweng dayeh. Ini motif leweng dayeh. Jadi di sini ada rusanya, ada daun talesnya, ada pohonnya. Nah, ada kujangnya, ada kijangnya. Jadi ini leweng dayeh. Awal mulanya memang kita itu para ibu-ibu pembatik di sini itu digerakkan adanya pasis ya, itu orang dari Jogja, kebetulan juga beliau itu memang hobi membatik dan ibu-ibu di sini juga memang pengrajin tuh senang dengan adanya pembatikan di wilayah Kampung Neglasari ini yang sekarang dinamakan Kampung Batik.
gitu. Akhirnya pertama awal itu hanya berdiri cuma 5 pembatik, dan alhamdulillah semenjak pandemik kita mulai dari launching, didukung dengan adanya Wali Kota Bogor yaitu Bapak Bima Arya. Kemudian sampai hingga sekarang ini pengrajin tuh ada 9. Dan ada 9 kelompok, dan kebetulan jumlah totalitas pengrajin itu yang tadinya hanya sekitar 20 sekarang sudah mencapai hampir 60 pengrajin. Kan tadi ada 9 nama kampung ini ya Pak? Ya. 9 nama dari masing-masing ya, kelompok. Jadi, masing-masing kelompok. inspirasinya tuh dari mana ya Pak? Inspirasinya satu itu yang kita lihat dari Pancawati itu artinya diambil dari penggerak 5 tokoh, yang artinya dari pembatik ini salah satunya adalah Bu Sri Hartati, kemudian ada Bu Sri Wahyuningsi, ada Bu Gumi, ada Bu Kartika. Nah itu 5 wanita pengrajin batik itulah nama-nama pertama awalnya yang berdirinya dari Pancawati, dari pergerak ibu-ibunya. Kemudian mereka akhirnya memisahkan diri, mengatasnamakan nama-nama yang mungkinnya melengit ya, menjelit, untuk seperti melangit itu artinya pencerahan warna ya kan. Nah kebanyakan nama-nama dari batik ini kita agak keunikan juga, seperti Gazizeri ya kan, itu juga diambil nama juga dari dari nama yang mungkinnya membawakan nama pembatik itu biar gampang termudah dan terkenal. Seri pun begitu. Seri itu artinya ceria, bahwa pengrajin itu artinya tidak boleh artinya berkeluh kesah dalam suatu usaha gitu. Makanya kita harus berseri dan bersenang istilahnya gitu. Kampung Batik Cibulu ini merupakan contoh yang baik dalam pengembangan potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Melalui pengembangan sumber daya tersebut, kampung ini bisa mengatasi tantangan dalam masyarakat dan juga bisa mengembangkan potensi sumber daya tersebut. Salah satu contohnya yaitu yang bisa kita lihat adalah batik yang berkembang di kampung ini. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Dari Kampung Batik Cibulu, saya Matius, kembali ke studio. Baik pemirsa, itulah pembahasan terkait Kampung Batik Cibulu. Kampung Batik Cibulu terus mengupayakan tercapainya 3 pilar keselarasan pada pembatik, yaitu kontribusi positif terhadap lingkungan, keselarasan dan kekompakan pada kondisi sosial di masyarakat, dan keselarasan ekonomi atau finansial yang didapatkan. Demikian informasi tentang Kampung Batik Cibulu. Saya Balen Prijatullah pamit undur diri. Nantikan informasi selanjutnya hanya di Pokahot News.